Halo Fnatic, kembali lagi di Vibe Auto TV. Kali ini gue mau sedikit sharing mengenai satu aplikasi atau satu fitur yang kita bisa pakai tuh di head unit Android kita. Ya ini head unit Android ini gue nggak bosan-bosan sih untuk mengupasnya. Jadi banyak yang kita bisa lakukan di head unit Android ini gitu ya. Jadi kayak sama kita punya mini komputer gitu ya di mobil kita yang kita bisa kembangkan semaunya gitu ya terkait fitur-fiturnya. Dan tentunya juga sudah banyak pengembang yang menyediakan fitur-fitur macam-macam lah ya yang dikhususkan untuk head unit Android. Nah, head unit Android ini kan ya unik gitu ya. Kita kayak nggak seperti head unit konvensional sebelum-sebelumnya gitu kan. Kita kayak punya handphone yang biasa kita genggam gitu ya, tapi di mobil kita. Dan ini kita bisa explore gitu ya. Nah, fitur yang gue mau sharing ke teman-teman semua yaitu fitur voice command. Fitur voice command ini belum tentu ada di semua head unit Android karena memang ya itulah strategi marketing atau strategi produksinya brand-brand head unit. Kadang-kadang sebenarnya head unit tersebut bisa dipasangin voice command, nggak dipasangin dulu karena ya terlepas dari untuk menekan harga atau batch selanjutnya di produksi selanjutnya, jadi ada fitur-fitur tambahan gitu ya, kelebihan tipe ini dengan tipe ini gitu ya. Padahal jika memang kita sudah punya head unit Android yang di open secara instalasi, tidak di lock gitu ya, ini akan memberikan fleksibilitas kepada kita untuk menginstall apapun yang kita bisa install ke dalam head unit tersebut. Nah, spesifik tadi saya bilang kita akan ngomongin voice command yang bisa kemungkinan bisa diimplementasi di semua head unit Android. Oke, aplikasi yang tadi gue bilang di depan ini, gue boleh sebutin nama aplikasinya adalah Topal Voice gitu ya, atau Topal Plus. Jadi aplikasi ini aplikasi yang kita bisa beli, dan sebenarnya kalau di head unit gua ini adalah fitur bawaannya gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada aplikasi Topal Voice dan Topal Plus. Nah, kalau gua lihat dari websitenya gitu ya, Topal Voice Command atau Artificial Intelligence untuk komen ini memang bisa dibeli untuk umum gitu ya. Tuh, di sini ada harga-harganya. Jadi kalau misalkan pro version itu berapa, di sini ada 400 sekian ya. Terus gitu, yang standar version itu berapa, 260.000. Nah, ini lo bisa cek sendiri deh di websitenya topal.ai. Nah, sebenarnya juga ada cara-cara sih sebenarnya untuk mengcopy atau mengcloning dari head unit yang memang sudah punya aplikasi ke head unit yang belum punya aplikasi. Itu ada caranya, cuman gue akan jelasin di sini karena itu cracking lah ya. Oke. Nah, Topal ini menurut gue voice command yang lumayan presisi gitu ya untuk mengidentifikasi suara kita. Jadi si Topal ini punya beberapa kontrol voice command. Nah, kebenaran gue pakai yang versinya dasar. Nah, ini bisa, informasi kayak gini-gini ini bisa diakses pada saat lu udah install, bisa diakses di ininya ya, Topal Plus. Jadi lu tinggal klik aja ke Topal Plus. Nah, terus gitu kita juga bisa melihat bahwa ini sudah aktif atau enggak dengan adanya si logo ini nih, si logo nih, robot gedek nih. Jadi dia nanti yang ceritanya ngerekam perintah kita lah ya. Nah, di sini apa sih yang kita bisa lakukan dengan si Topal Voice Command ini? Jadi kita bisa mengkontrol musik. Mengkontrol musik berarti kan melakukan perintah untuk head unit ini menjalankan apa yang kita mau, kayak mematikan musik, membuka musik, terus gitu ngegedein volume,
atau mindah ke track selanjutnya gitu. Nah ini, terus gitu juga kita bisa kontrol radio, kontrol navigasi, kontrol panggilan masuk, sama kontrol video, kontrol sistem. Nah ini kebetulan gue pakai bahasa Indonesia, tapi ada versi bahasa Inggrisnya juga. Kalau misalkan lo juga pengen ngebedain bahwa kita kalau lagi ngobrol takutnya nanti dianggapnya sebagai perintah ke head unit. Karena kan kita biasa ngobrol pakai bahasa Indonesia, jadi lebih baik sih sebenarnya pakai bahasa Inggris di sininya. Nah cuman ini terkait konten, gue mau jelasin biar nggak perlu translate lah ya. Nah kita coba untuk yang kontrol musik ya. Kontrol musik ini di sini ada perintah jeda pemutaran. Nah kita coba yang ngaktifin musiknya. Di sini suruh perintahnya adalah ini, buka musik online. Nah ini buka musik, jadi dia sudah ngebuka aplikasinya berdasarkan voice command kita. Nah ini presisi sih menurut gue, jadi nggak perlu define dulu voice-nya siapa. Nah memang kekurangannya adalah nih sorry gue kecilin ya, takut kena copyright. Kekurangannya adalah pada saat orang lain bilang hal yang sama, dia masih bisa menangkap, jadi tidak spesifik untuk kita saja gitu ya, beda dengan Google Voice Command. Nah kita tadi perintahnya ada apa aja nih, ada lagu sebelumnya, lagu selanjutnya ya. Kita coba gue biasanya pakai bahasa Inggris, jadi yang bahasa Indonesia ini tidak hafal nih. Kita coba ya. Ini lagu selanjutnya. Nah dia otomatis pindah track lagu sebelumnya. Nah dia udah otomatis juga pindah track. Besarkan volume, naikkan volume, dia otomatis naik ke 12. Kecilkan volume, turunkan volume. Nah dia otomatis mengurangi volumenya. Nah coba kita kontrol yang lain ya. Buka YouTube. Nah, dia udah otomatis buka ke YouTube, tinggal kita ngoperasiin YouTube-nya sendiri. Nah ini yang standar license ya. Nah terus gitu kita juga bisa buka radio. Nah jadi kita nggak usah pusing-pusing lagi nyetir, ini kita bisa kontrol semua dari voice command kita, termasuk memindai ini, pindai selanjutnya, pindai channel. Oh aduh, gue harus belajar lagi nih yang bahasa Indonesia nih ya. Kita coba ya. Nih kontrol radio. Nah ini kita ada library-nya lah ya, untuk kita bisa menghafal instruksinya gitu ya. Memindai maju. Nah, dia udah otomatis tuh memindai gitu. Memindai mundur. Channel selanjutnya. Aduh, apa sih ini? Oh, saluran berikutnya. Saluran selanjutnya ya. Nah, dia udah pindah sendiri tuh. Saluran selanjutnya. Saluran sebelumnya. Nah, ini menurut gue sangat bermanfaat sih buat kita. Jadi kita nggak kedistrak lagi pada saat nyetir. Termasuk kita mau angkat telepon, mau terima telepon, tutup telepon, atau nge-call juga bisa. Termasuk kita mau buka navigasi, dia juga bisa gitu. Nah, kalau versi Pro-nya itu dia bisa langsung kita perintahkan untuk ke suatu tempat gitu ya. Jadi otomatis mencari. Oke. Tutup navigasi.
tutup navigasi. Perintahnya salah kayaknya. Nah, ini pengaturannya seperti itu tadi ya. Kita juga bisa ganti bahasanya. Contoh kita pakai bahasa Inggris lah ya, biar pada saat kita nyetir ngobrol sama orang tidak dianggap sebagai perintah. Nah, ini gue demoin untuk yang buka YouTube nih ya. Tadi gue bilang kalau di Indonesia itu kan buka YouTube, dia nggak mau sekarang karena kita udah ganti language-nya. Open YouTube. Nah, itu. Open Music. Open Music. Open Music Online. Oke. Ini buat music control. Di sini ada oke. Perintahnya play online music. Langsung ke Spotify gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa perintahin untuk next track kayak gitu-gitu bisa. Gitu ya. Gitu ya. Termasuk kita juga bisa kayak matiin wifi, ngaktifin wifi, terus gitu. Kayak kadang kalau kita nyetir nih kan, kalau sambil layarnya itu aktif, kadang kita slow ya, jadi ke distract juga tampilan kita. Tapi kita pengen tetap bisa ngedengerin musik, kita bisa matikan layarnya dengan voice command ini. Ini perintahnya adalah turn off screen. Nah, dia udah bisa matiin layarnya. Turn on screen. Oke. Nah, ini cukup bermanfaat dan menurut gue ini fitur yang bagus sih untuk dipakai di head unit kita. Oke. Mungkin itu aja ya. Ya gue sengaja sih parsial gitu dalam memberikan informasi tentang head unit Android ini biar lebih spesifik gitu ya. Jadi teman-teman semua bisa fokus untuk mencari tips-tipsnya. Itu tadi ya, aplikasinya adalah Topal Voice, dan ini harusnya sudah sinkron gitu dengan function di Android. Teman-teman bisa akses lah di websitenya kalau misalkan pengen lebih jelas. Oke. Sekian dulu. Ini kita dengan voice command ini jadi kita punya head unit murah gini. Ini head unit nggak terlalu mahal gitu kan. Tapi kita punya fitur yang memang ya lumayan bagus sih. Even di head unit konvensional yang harganya mahal pun belum tentu ada. Oke. Sampai ketemu lagi di tips selanjutnya dari 5 Auto TV. Jangan lupa kalau misalkan kalian ini pikir konten ini penting untuk kalian bagikan ke teman-teman kalian, silahkan share dan jangan lupa like and subscribe video ini biar kita terus berlanjut untuk bikin konten. Oke, thank you.